Nah, ya, kita mulai aja ya. Ya Pak, Ya, kalau mau doa dulu silakan, Bu Rija. ya doa dulu ya Pak. Ya, Mudah-mudahan silakan. ya Allah, semoga dipermudah ya Allah. Makasih Pak, udah Pak. Oke, kita mulai ya. Ya Pak. Eh, Bu Khadijah kemarin waktu kuliah pendalaman materi kan pernah mengikuti mata kuliah tentang pedagogik ya, tentang teori belajar kan. Ya Pak. Nah, ya, coba dijelaskan oleh Bu Khadijah tentang teori belajar. Apa saja yang Hmm, tujuan itu teori belajar, kemudian juga dikaitkan nanti penjelasannya dengan pengembangan perangkat pembelajaran. Ya, silakan. Ya Pak, teori pembelajaran itu ada 5 ya Pak. Yang Mm-mm. pertama teori behaviorisme, yaitu berfokus pada bagaimana perilaku bisa belajar dalam pengaruh oleh lingkungan Pak. Yaitu pengaruh positif dan negatif untuk mendorong perilaku siswa. Terus yang kedua, teori kognitivisme, Pak. Berfokus pada proses mental internal seperti pemikiran, ingatan, dan pemecahan masalah. Terus yang ketiga, teori konstruktivisme, Pak. Menganggap bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh individu berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan mereka. Yang keempat, teori humanistik. Humanistik ini menekankan pada potensi individu yang berkembang secara maksimal dan pentingnya pengalaman pribadi dalam proses belajar. Terus yang kelima, teori sosial konektif. Menekankan sini peran pengamatan dan interaksi sosial dalam proses belajar. Belajar dianggap sebagai proses yang dipengaruhi oleh pengalaman sosial secara faktor kognitif, Pak. Terus kaitan dengan pembelajaran ya, Pak. Iya, iya. Jadi kalau teori behaviorisme ini, disinilah kita bisa mengetahui bagaimana penguatan ke arah yang positif atau negatif mendorong peserta didik tadi, Pak. Kalau teori yang lainnya, kayak kognitif misalnya. Kalau kalau kognitif ya, Pak. Iya. Kalau kognitif berarti dia berfokus pada individu, berarti mempunyai pemecahan masalah tadi, Mm-mm. berpikir kritis, Pak. Iya. Terus, Seperti kita video, alat medianya, Pak. Mengajak siswa itu aktif ya. dalam kita menampilkan video tadi, Pak. Mm-mm. Dia juga lah. Dia juga salah satu. Terus lanjut ya. Terus yang ketiga, eh, konstruktivisme, berarti membangun secara aktif Baru individu. salah satu kan itu pengajuan tingkat penarikan. Oh, lanjut aja. Konstruktivisme yaitu untuk memperdalam pemahaman siswa tadi. Bagaimana kita menekankan pentingnya sosial berdiskusi dan eksplorasi mandiri. Terus yang terakhir, Pak, sosial kultural, yaitu mengacu kepada bagaimana anak bisa bersosial, Pak, Iya. dengan sosialita, Pak. Oke, kita lanjutkan Bu kepada yang lain ya. Itu teori belajar tadi kan. Kemudian Ya, dalam Pak. pembelajaran itu kan eh, kita perlu menyusun apa namanya tujuan pembelajaran, menentukan tujuan pembelajaran, ada alur tujuan pembelajaran. Nah, coba dijelaskan tuh apa itu tujuan pembelajaran, gimana alur tujuan pembelajaran itu, silakan. Tujuan pembelajaran itu. Iya, eh, Mendapatkan tujuan pembelajaran tadi, Pak. ya merumuskan bagaimana kita merumuskan tujuan Oh, pembelajaran. bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran ya, Pak? Kita dapat tujuan pembelajaran tadi dari CP, Pak, pertamanya, Ya, dari coba capaian dijelaskan. Ya, pembelajaran. ya dijelaskan. Terus dari CP ke TP, jadilah ke ATP. Di dalam CP Hmm. tadi ada elemennya, Pak. Ada elemen Al-Quran hadis, ada Hmm. fikih, ada akidah, ada akhlak.
terus SKI. Kalau saya kan Pak mengambil modul ajar saya kemarin kelas 4 kan Pak tentang Bali. Jadi saya masuk ke elemen fikih Pak. Di situ tujuan pembelajaran saya siswa dapat mengartikan tentang balil, terus tanda-tanda balil, Pak. Iya, dalam pembelajaran juga kita kembangkan ada PBL. Apa tuh PBL itu? PBL itu problem, Pak. Problem pembelajaran yang menekankan proses pembelajaran, gimana di siswa tadi berfokus dalam pemecahan masalah, Pak. Jadi guru di sini berarti mengemukakan. Guru eh, sebagai Kan problem eh, based learning itu kan PBL itu kan. iya, Nah, berarti problem based learning ini apa apa di situ tugas guru? sebagai memperkenalkan masalah tadi kan Pak. Oh Terus ya. dia sebagai apa tuh ya? Macam mana bilangnya ya? Eh, Macam mana ya berfokus pada pembelajaran Pak. Tuh, Ya, menekankan pada pembelajaran tuh Pak. ya, berangkat dari masalah ya, dari problem. Iya, Jadi guru iya kalau mengemukakan problem. problem kepada Iya Pak. didiknya nanti berdasarkan teori, berdasarkan materi ajarnya nanti ya mereka mencarinya sama guru gitu kan. Kalau Iya, PJB apa PJBL? kalau PJPL projectnya kan Pak, Ya kayak apa project, tuh? project berarti siswa itu pembelajaran yang menggunakan project nyata, di mana pusat kegiatan pembelajaran itu dalam PJBL tadi siswa mengerjakan projectnya menantang dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi yang kayak mana ya? Yang nyata gitu, Pak. Baik, kalau kita diberi tugas atau kalau kita membuat misalnya apa namanya modul ajar, apa saja itu komponen-komponen modul ajar itu? Mana buat Oh, itu? komponen modul ajar itu, Pak, Ya, ya. model utamanya Te- apa saja? Yang utama yang saja. pertamanya identitas ya, Pak. Identitas tadi, Ya, modul kan ya, Pak? ya, Identitas. yang utama, yang satu yang paling utama isinya apa modul itu? Tujuan Itu pembelajaran, Pak. tujuan. Terus apa lagi? Tujuan pembelajaran, terus kompetensi awal, terus profil Pancasila, sarana dan prasarana, terus target peserta didik, terus nanti ada pendahuluan berapa menit, ada pertanyaan juga, Pak. Terus ada inti, terus ada penutup, sampai terakhirnya nanti daftar pustaka, Pak. Mhm. Itu aja. Tak ada yang lain. Ada yang lain yang paling penting tak ibu sebutkan itu. Yang Itu yang paling paling penting paling. penting, refleksi, Pak. Refleks. LKPD. LKPD juga ya belum ada deh. Apa lagi? Tadi kan eh, tujuan. Apa tujuan apa lagi? Tujuan pembelajaran. siap siap tujuan pembelajaran. Pertanyaan, Pak. Misalnya sebelum memasuki pembelajaran tadi, saya ingin mengetahui materi sebelum anak sejauh mana pengetahuannya sebelum mengetahui Ya, memasuk apa materi, lagi? Pak. Apa lagi yang penting? Isi Yang isi modul itu. Jadi tujuan apa lagi? pertanyaan pemahaman bermakna, Pak. Pemahaman bermakna. Iya. Itu aja. Kita buat modul sekarang nih. Pertanyaan pertanyaan Ibu tahu nggak guna kegiatan tunggu dulu. pembelajarannya, Pak. Tahu nggak ibu Pembe- guna modul itu? Modul itu persiapan kita mengajar. iya, Pak. Nah iya kan, Memangnya. nah, di dalamnya masih ada tujuan, apalagi di situ isinya. Tujuan itu yang pertama, Kan di tujuan sana dalam tanya tujuan pembelajaran. apa? Tujuan apa lagi? Selain tujuan apa lagi? Selain tujuan, Tentu ada juga materi ajar sebagai dalamnya materi ajar kan, materi pembelajaran tujuan aja ada materi. iya, Nah, ada materi materi ajar ajarnya. apa lagi? Oh, materi ajarnya sepertinya pendahuluan tuh, Bu. Iya, Pak. Oh, Kegiatan pendahuluan. inti, kegiatan inti. Iya apa aja lagi isinya tuh? Kegiatan intinya tuh, Pak.
anak tadi pertama kita menjelaskan dulu. Setelah itu kita eh, mengadakan tanya jawab, terus berdiskusi, Pak. Saya tidak tanya kegiatan pembelajarannya, isi modul yang saya tanya, modul yang dibuat itu. Yang di inti, Pak. Isi modul ajar. Mestinya kan tujuan pembelajaran. Apalagi sudah itu isinya modul itu. Materi ajar tentunya. Apalagi. Materi ajar, pemahaman bermakna, pertanyaan permatik, kegiatan pembelajaran, Pak. Habis itu, Kan itu, Pak. Terus metode enggak? kegiatan Metode itu inti, dijelaskan di dalamnya, metode. metodenya. Iya, dijelaskan metode juga di dalamnya dalam modul itu. Oh, Gitu kan. kalau saya PBL, Pak, metode saya ambil. Iya, dijelas. Yang saya katakan unsur-unsur modul tadi. Isi modul itu apa aja ya? Tujuan pembelajarannya, materi ajarnya, metodenya, LKPD-nya, isinya itu isi modul. Kalau disuruh buat modul misalnya, itu yang ditanya tadi itu dia. Hmm, Oke, kita lanjutkan dengan penguasaan materi ajar. Ibu ngajar kelas berapa, Bu? kelas 2 Pak. Kelas 2 SD, SMP, Kelas SD, Pak. Saya SD, Pak. SD. Ya, ingat enggak apa materi yang diajarkan di kelas 2 SD itu? Kelas 2 SD. Ada azan, Pak. Sholat. Terus, Terus surat An-Nas, Pak. mm-mm, Terus sholat. tentang sholat, azan, ikamah. Apa definisi sholat Terus itu? apa, Pak? Apa definisi sholat apa? Oh, Apa dikatakan sholat. sholat? Sholat merupakan rukun Islam yang kedua, Pak. Definisi Diwajibkan sholat. Definisi sholat. shol- Sholat itu apa? sholat itu sholat itu tiang agama, Pak. Itu fungsinya. Definisi yang saya tanya tadi. Ibadah yang sangat wajib dilaksanakan oleh orang Islam. Itu enggak definisi. Itu banyak wajib. Bukan sholat yang wajib. Juga zakat wajib. Kan puasa juga wajib. Definisi sholat. Definisi sholat, Pak. Iya. Takrif sholat. Sholat Bentuk dulu. kita, Hah? bentuk kita patuh kepada Allah, Pak. Itu definisi itu. Betul. Enggak belajar di Termasuk. sholat dulu ya. Enggak pernah dibaca buku yang di sholat itu. Sholat Nah, itu itu, adalah Pak. akwalun wa af'alun, itu kan perkataan, perbuatan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam. Itu dia sholat itu Oh, dia. iya, iya, iya. Oh iya Diawali iya dengan itu takbir dan dibaca. diakhiri dengan salam. Itu kan Definisi. habis sholat itu dia. Jadi perbuatan ulang lagi baca apa definisi sholatnya? Hmm. Hmm. Ulang lagi definisi sholatnya apa definisi sholat? Diawali dengan takbiratul Bawa ikram aja. dan diakhiri dengan salam, Pak. Enggak definisi Itu lengkapnya definisi. Pak, lengkapnya Pak. Ya, oh, rangkaian ucapan perbuatan. Nah itu Nah, dia yang diawali rangkaian dengan perbuatan. takbir dan Iya. diakhiri dengan salam, Pak. Ya, Mohon itu maaf dia tadi, Pak. sholat itu definisinya. Malum Pak tak connect, Pak. Harus tahu definisi sholatnya itu dia kan. Iya, Pak. Hmm. Sholat itu kalau kita dalam perjalanan sholat boleh enggak kita mengkosor sholat? Boleh kalau jauh nggak, Pak? Kosor Jaraknya. itu apa? Ada kosor itu apa? Kosar itu eh apa tuh? Menggabungkannya, Pak. Menggabungkan sholat. Kosor Kalau jamak menggabungkan, kalau kasar itu meringkas, Pak. beringkas. Sholat apa aja Jadi boleh dikosor? sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, Pak. Maghrib Maghrib tidak, boleh tak, enggak Pak? kosor? Hah? Tidak, tak. Berarti apa yang boleh Boleh. dikosor? Enggak, saya Tapi bertanya dulu katanya, ini. tapi kalau menurut saya ya Pak, kami kan belum perdalaman juga ilmu saya kan Pak. Yang 4 rakaat itu Pak. Ya, yang perkara yang boleh dikosor. Berarti yang tiga dengan Iya, dua tidak 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 boleh boleh. dikosor. Kalau jamak, Iya. jamak itu apa? Kan sholat jamaah itu tadi Pak, menggabungkannya Pak. Gabung seperti bergabungnya itu dia. Ah ya sama Pak sholatnya. Sholat Menggabungkan sholatnya atau menggabungkan waktunya? menggabungkan waktu waktunya Pak.
bukan Waktu tadi sholatnya. misalnya Pak gini Pak, sholat zuhur digabung sholat asar, ya Pak, gitu Pak. Digabung sholat itu waktu digabungkan waktu gitu. Eh, iya Pak, gini Pak, misalnya Nah, sholat zuhur tadi digabung sholat asar. Nah itu yang dijamak namanya Pak. Kayak gitu. Ada jamak takdim, ada jamak apa itu tuh Pak. takbir ya. Ada yang di awal, ada yang di akhir. Apa di takdim? Jamak takdim itu yang di awal Pak. Kalau takhir itu yang di Takhir akhir. mana contoh jemaah takdim? Apa Pak? Mana contoh jemaah takdim? Jamak takdim. Contohnya, Iya. hmm, jamak takdim tadi awal kan? Berarti sholat zuhur sholat asar dilaksanakan pada sholat zuhur. Jemaah apa itu namanya itu? Apa Pak? Jamaah apa namanya itu? Jamak takdim. Kalau jamaah takhir, Kalau jamak takhir tadi dibalikkan Pak. Jadinya sholat zuhur tadi dikerjakan pada sholat asar. Gitu ya kalau Pak? kita kalau kita kerjakan sholat maghrib di isya jamaah apa itu? Boleh maghrib bisa Pak. Oh ya. Hah? Enggak boleh. Maghrib ke isya gitu ya. Itu jamak takdim Pak. Jamaah takdim. Jamak takhir. Nah, Jamak takhir. boleh enggak menjamak maghrib kepada asar? Apa Pak? Boleh enggak menjamak maghrib ke asar? Maghrib ke asar. Maghrib ke asar. Hmm, tidak tak Pak. Hah? Enggak boleh ya? Jamak maghrib ke asar. Iya, enggak boleh. Tidak tak Pak. Hah? Tidak enggak. Hmm. Ya, enggak boleh itu ya. Boleh Pak. Ya enggak boleh lah masuk boleh. Iya, iya, yang tidak. Baik, kita Karena lanjutkan tadi ya. kan yang 4 rakaat aja ya Pak. Iya, Jadi itu kita Pak, yang lanjutkan. 3 rakaat tuh Pak, kalau kita di perjalanan tuh memang nggak boleh di itu ya Pak ya. Kan kan pernah saya nih Pak ke Padang kan, jadi kata kawan saya di kado aja Pak, adek sholatnya teh kan 3 rakaat kata saya. Tak boleh ya Pak, yang 3 rakaat itu kan Pak di Apanya? kado kan Pak. Sholat maghrib tadi. Tuh, diapain? Kan kawan yang pertanyaan Bapak tadi hampir serupa yang saya alami waktu saya pernah pergi sama kawan saya. Jadi saya bertolak belakang jadinya Pak. Tidak enggak, tapi saya kan masih ragu karena ilmu saya belum dalam ya kan Pak. Nah, hujan sekarang bukan 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 belajar nih ya. Iya Pak, maaf ya Ya. Pak. Jadi apa tadi pertanyaannya tadi? Apakah mengkodo atau apa tadi pertanyaan itu? Apa tadi yang ibu tadi mengenai maghrib tadi? Mengkodok Bapak tanya tadi. Ibu tanya Mengkodok tadi, sholat maghrib ke asar atau Bapak tadi? hah? Menjamak enggak boleh Mengkodok ya? sholat, iya ya. Enggak boleh menjamak maghrib ke asar, juga enggak boleh asar ke maghrib. Karena kembaran asar itu adalah zuhur gitu ya. Kembaran maghrib adalah isya. Enggak boleh dibeda-bedakan ya, itu dia. Oke? Ya Pak. Ya Pak. Ya, kita lanjutkan ya. Ya Pak. eh Dalam pembelajaran itu kan kalau kita membuat instrumen apa namanya instrumen pembelajaran atau dalam proses pembelajaran kan ada asesmen awal itu kan Oh ya. ada asesmen biasanya begitu ya, kita lakukan asesmen dan Iya. coba menjelaskan apa aja asesmen yang ibu ketahui. Yang saya ketahui cuma 3, Pak. Yang Asesmen itu pertama, apa? Tunggu tunggu apa asesmen itu apa? asesmen tuh kayak penilaian, Pak. Penilaian. Sepen atau ingin mengetahui pengetahuan anak tadi, Pak. Hanya Itulah pengetahuan ibarat. saja. Hah? Hanya pengetahuan saja. Tidak menganalisis juga, Pak. Menganalisis, terus menginvestasikan, Pak, gitu. Anak tuh sejauh mana itu asesmen menurut saya, Pak. Ada berapa asesmen itu dia? Kalau menurut saya ada 3, Pak. Pertama, Nah, yang pertama asesmen awal. kapan dilakukan? Asesmen awal ini bertujuan kita mengetahui tingkat pengetahuan siswa, Pak, mengenai topik yang akan kita pelajari. Terus, terus menginvestasikan kesenjangan pembelajaran yang akan kita
butuhkan nanti menjelaskan untuk berikutnya. Kalau saya menurut asesmen awal itu. Selanjutnya yang kedua apa? Hmm. Terus asesmen formatif, Pak, Formatif yaitu apa? proses evaluasi berlangsung selama pembelajaran untuk memberikan umpan balik dan perbaikan terus-menerus. Ya. Tujuannya untuk membantu siswa meningkatkan pemahaman mereka melalui perbaikan berkelanjutan tadi. Hmm. Terus yang ketiga, asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini biasanya dilakukan pada akhir periode pembelajaran untuk mengevaluasi pencapaian keseluruhan siswa terhadap tujuan pembelajaran Gimana cara membuat sumatif. asesmen itu? Cara membuat asesmen. Iya. Caranya gimana ya? Hmm, kita mengetahui kelemahan dan kekuatan anak dulu, Pak. Eh, Hmm? mengetahui Tapi kelemahan tapi dan itu tujuan kekuatan. sistem itu tadi. Oh, Tujuan asesmen itu tadi tujuan kita mengetahui kemampuan tadi anak. apa Pak? Cara tentuan membuat Caranya, membuat teknik pembuatannya, teknik asesmennya seperti apa? cara membuatnya. Hmm. Cara membuat asesmen awal tadi. Waduh, memulai memulai sesuatu, menentukan misalnya mengukurkan ukur. Ingin Anda ukur itu macam mana? Macam mana ya saya menjelaskannya? Terus mengetahui pengetahuan dia, sikapnya, minatnya di situ. Ya, Asesmen awal tadi, Pak. ya baik. Kita lanjutkan tentang PTK atau enggak PTK, Bu? PTK, yaitu Penelitian tindakan kelas, tindakan Pak. kelas. Iya, penelitian tindakan kelas. Penelitian pendidikan kelas. Apa? Penelitian Terus? tindakan kelas. Iya, itu. Kalau disuruh buat proposal bisa enggak buat proposal? Apa isi proposal itu? Kalau kita buat proposal Oh, PTK, apa isi? Bab satu apa isinya? oh. Dalam proposal itu terdiri halaman halaman judul, terus kata pengantar, terus Yang daftar penting aja, isi. yang penting aja. Bab satu, Oh, dua, oh, tiga. bab satu itu terdiri latar belakang, pembahasan dan Judul babnya rumusan. apa itu? Apa, Pak? Apa judul bab satunya? Judul babnya. Bab satu, bab satu latar belakang, pendahuluan, Pak. Pendahuluan itu dia. Terus isinya apa aja? Isinya latar belakang masalah, Terus pembuatan dan rumusan masalah, terus tujuan penelitian, terus manfaat penelitian. kalau bab dua, Kalau bab 2 itu kerangka teori, Pak. ya. Apa Landasan kaitan bab teori, ya? Apa landa, kaitan bab dua landasan dengan bab satu? perbedaan bab Bukan satu dengan perbedaannya bab 2 kaitannya, kaitannya. Apa kaitannya? kaitannya. Iya. Sangat Berkaitan tidak? berkaitan, Pak. Apa dia kaitannya? Yang pendahuluan tadi dia apa tuh menunjukkan masalah-masalahnya. Terus yang Hmm. kedua tadi dia mencari metode-metode masalahnya, Pak. Ya, bab dua jadi metode bab tiga itu. Hah? Metode bab tiga itu untuk penelitiannya. Oh iya, metode penelitiannya, Pak Bab ya. dua yang Berarti satunya. yang Apa? kedua tuh dia mencari referensinya, Pak. Iya, apa kaitan bab dua dan bab tiga? Berkaitan dengan bab 3, Pak. Bab satu. Bab dua dan bab satu Bab maksudnya. satu, bab 2 dan satu, yaitu Iya. menjelaskan bagaimana teorinya tuh masalahnya tuh macam mana yang di didefinisikan Pak macam mana ya? Latar belakang masalah tuh macam mana ya? Iya. Jadi bab dua itu adalah menjelaskan teori yang berkaitan dengan apa yang akan kita teliti yang dijelaskan dalam bab satu tadi. Gitu dia kaitannya dia. Misalnya tentang motivasi misalnya. Berarti tadi itu motivasi. Meningkatkan motivasi siswa gitu kan. Berarti dari motivasi kita cari dia. Itu kaitannya dia.
Oke, sekarang Ibu diminta Ya, Pak. mengajar 5 menit cukup ya? Mengajar, Atau Pak. 3 menit aja, 3 menit aja. 3 menit aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak ibu, sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbir zikni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Baiklah, anak ibu, hari ini ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya anak ibu. Baiklah, sebelum ibu memulai materi pada hari ini, ibu ingin menyemangati anak ibu dulu dengan ice breaking tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh, aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, Islam, yes. Surga, surga, yes. Neraka, neraka, no. Baiklah, anak ibu, sebelum ibu mengasih tujuan pembelajaran, terlebih dahulu, eh, ibu lihatlah di papan tulis ini, gambar di papan tulis ini. Lihatlah perubahan fisik manusia, anak ibu ya. Di manakah anak ibu di kelas 4 ini, fase di manakah anak ibu? Di nomor berapakah? Lihatlah di papan tulis. Ya, betul. Coba siapa? Epi. Betul. Ya. Berarti coba Henry. Oh, belum ngerti. Ya, tak apa-apa. Karena kita masih belum Ibu jelaskan materinya. Baiklah, Ibu akan jelaskan materi kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama arti balik. Yang kedua tanda-tanda balik. Dan yang ketiga larangan dan wajib dan kewajiban setelah balik. Ah, coba anak Ibu, Epi, apa itu balik? Ya, betul. Baca di papan tulisnya ya, nak, di layar. Terus coba Henry. Ya, ya. Terus, ini tanda-tanda balik. Tanda balik itu ada dua ya, nak. Yang pertama menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Sedangkan menurut ilmu fikih, yaitu yang pertama tanda-tandanya adalah tumbuh jagung. Nanti kalau anak ibu sudah hampir balik, nanti ada tanda-tandanya. Anak ibu pasti akan mengerti apa yang ibu jelaskan pada hari ini. Terus tumbuh kumis, terus makannya lebih besar nanti. Biasanya makan 1 piring, makannya 2 piring. Terus berotot ya anak ibu, anak yang laki-laki yang biasa nggak berotot ya sudah mulai berotot. Terus yang ketiga, yang selanjutnya anak ibu suaranya agak berat. Sedangkan yang bagi perempuan itu eh, tanda-tandanya yang pertama juga makannya lebih meningkat, Ya, bodinya ya, mulai sudah ya. besar. Ya, Pak. Sudah tutup. Ya, Pak. Eh, Alhamdulillah sebelum ini Ibu kasih tugas kelompok ya anak Ibu. Ini Ibu kasih tugas kelompok ya, kerjakan Ibu kasih kelompok 3. Yuk, tampil satu-satu dan terus terakhir Ibu mengasih. Oh, Alhamdulillah anak ibu udah mengerti. Ya, soal yang terakhir, ibu mengasih soal sumatif lagi ya anak ibu untuk pribadi. Ibu ingin mengetahuinya. Iya, silakan kerja dengan waktu 2 menit. Karena soalnya cuma sedikit ya anak ibu. Yuk, siap-siap kumpulkan. Terus yang terakhir, kumpulkan. Alhamdulillah anak ibu ngerti semua tentang balil pada pelajaran ini. Dan eh, tentang arti balik, tentang tanda-tanda balik, tentang larangan dan kewajiban tentang balik. Semuanya sudah mengerti dan Ibu akhiri dengan hamdalah. Assalamualaikum, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang buka Al-Quran ya.
Al-Quran, Pak. Iya, surat Maryam. Iya, Surat Maryam, Pak. iya. Surat Maryam. Tunggu ya, Pak. Surat Maryam. 19. 305. Udah, Pak. Silakan baca ayat pertama dan seterusnya. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك أبداه زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني وأستعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي سكيا وإني هبت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقر فهب لي من لدنك وليا. Sudah. Sekarang ambil pena, Sadaqallahul azim. ambil Apa pena dan Pak? kertas. Saya sama kertasnya Pak. Saya diktekan ayatnya ya. Apa Pak? Saya diktekan tulis ya ayatnya. Sudah? Ya Pak ini Ya. Pak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ikra, ikra, Bismi rabbikal bis. ladzi khalaq. Ikro bis Mi rabbikal bis ladzi khalaq. bis ini Pak salah nih Pak. Jangan tengok Quran ya, biar salah ada Iya apa. Pak ini Pak tidaklah Ya. paham. Ya. Tunggu Iqra sabar ya Pak. bismi rabbikal ladzi khalaq. Ikro bis bis Mi mir bis mirob rabbikal ladzi khalaq. bikal lazi lazi holak ya Khalaq. Pak. Ada apa lah ayatnya? Salah Holak kan? holak ini Ya. Pak. Tengok Ini Pak. atas lagi atas, ke atas sedikit ke atas. Nah, Ada yang salah tuh. ada yang salah, Pak. Iya, B itu pakai alif tuh. Bismi. Bis. Ini bis, Ya, Pak. sudah, udah. Bis. Ya. Udah. Sudah selesai. Bis nih, Rob. Aduh, Ya. Bapak. Ya. Itu Ada yang aja salah. ujian kita Robika. pada hari ini, Bu apa Ya, Bu Pak. Siti Khorija ya. Iya, Pak. Nah, semoga hendaknya Allah berkahi dan semoga lulus hendaknya Ya dalam Allah, nilai terbaik ya, Pak. amin. Silakan keluar dan minta